Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstan. Pada video kali ini kita akan membahas 5 soal TIU, di mana soal ini adalah jenis soal yang muncul pada SKD tahun ini ya teman-teman. Jadi kalian diminta untuk menyimak video ini sampai habis sehingga kalian bisa tahu nih jenis-jenis soal yang pasti masuk, gambaran soalnya itu seperti apa, oke? Oke, kita bahas dulu untuk soal yang pertama itu adalah soal analisis tabel ya teman-teman. Kita baca soalnya. Tabel berikut menunjukkan jumlah produksi dan jumlah penjualan mobil di perusahaan Y dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Ini adalah tabelnya, ada informasi tahun di sini, jumlah produksi, dan juga jumlah penjualan. Pertanyaannya adalah, berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang paling benar adalah. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk tipe pertanyaan tabel seperti ini, pernyataan yang pasti benar, jadi kita mau tidak mau, kita harus baca semua pilihan jawaban option A, B, C, D, E-nya ya teman-teman. Jadi ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, kita tidak bisa langsung mengeliminasi option jawabannya, kalian harus membaca semua runtutannya. Kalian bisa mulai dari pilihan jawaban yang A atau dari pilihan jawaban yang E, terserah kalian gitu ya. Tapi kita nanti akan mendapatkan jawabannya ketika kita membaca semua pilihan jawabannya, oke? Nah, jadi untuk soal seperti ini kalian dituntut untuk membaca cepat dan fokus kemudian melihat data di tabelnya, oke? Kita mulai untuk pilihan jawaban yang A, jumlah produksi mobil fluktuatif setiap tahun. Berarti yang diamati jumlah produksinya ya, teman-teman. Nah, di sini fluktuatif setiap tahun. Jadi kalian akan dituntut juga mengetahui arti fluktuatif itu apa. Kalau misalnya di dalam statistik, teman-teman, fluktuatif itu seperti ini. Jadi datanya itu naik dan turun gitu ya. Jadi tidak naik saja, bukan tidak turun saja. Fluktuatif. Jadi naik dan turun. Kita lihat dulu. Di sini tidak fluktuatif ya, 50, 55, 60, 70, 75. Itu berarti pilihan jawaban ini salah. Kita bisa coret. Kemudian, jumlah penjualan tidak meningkat dalam interval tahun 2019 hingga 2022. Ingat teman-teman, untuk pilihan jawaban yang B, yang ditanya adalah jumlah penjualan. Berarti kita amati yang di tabel sini ya. Jumlah penjualan katanya meningkat dalam interval 2019 hingga 2022. Tidak meningkat ini ya teman-teman, tidak meningkat. Nyatanya ini meningkat ya, 48. Ini sama sih sebenarnya. 65 dan 70. Berarti ini juga bisa kita eliminasi. Kemudian jumlah produksi mobil berkisar antara 45.000 hingga 75.000. Yang ditanya jumlah produksi mobil. Di sini ya, jumlah produksi mobil antara 45.000 hingga 75.000. Ini benar 75.000, tapi ini dimulai dari 50.000. Sehingga ini yang membuat dia salah. Ini juga bisa kita eliminasi. Kemudian jumlah produksi mobil meningkat tiap tahun. Iya ya teman-teman, lihat ini 50, 55, 60, 70, 75. Sehingga pilihan jawabannya itu yang D. Kalian bisa berhenti di sini atau jika kalian ingin memastikan pilihan jawaban yang E benar atau tidak, kalian bisa bisa juga baca gitu ya. Tapi kalau udah yakin kalian langsung saja gitu ya. Oke, sekarang karena kita metodenya ini kita baru latihan, kita baca dulu pilihan jawaban yang E-nya. Jumlah penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2021. Jumlah penjualan ya teman-teman yang ditanyakan pada tahun 2021 itu salah. Oke, sehingga pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Jumlah produksi mobil meningkat setiap tahun. Oke, sekarang kita lanjut. Oke. Ini masih juga soal analisis tabel, teman-teman. Kita lihat dulu keterangan tabelnya. Berikut ini adalah data jumlah pelatihan keterampilan yang diikuti oleh berbagai kelompok usia di Indonesia selama tahun 2022. Nah, informasi di tabel itu memuat informasi jenis pelatihannya, kemudian usianya, usia yang mengikuti pelatihan, usia remaja, dan usia dewasa, teman-teman. Di mana pelatihannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis pelatihan, oke? Nah, berdasarkan tabel di atas, jenis pelatihan terbanyak ketiga yang diikuti di Indonesia adalah. Nah, di sini teman-teman, berarti kita harus jumlahkan dulu ya. Karena kenapa? Karena pertanyaannya itu adalah pelatihan terbanyak. Dia tidak membagi dia berdasarkan kategori usia remaja dan dewasa. Oke, dia hanya minta jenis pelatihan yang diikuti terbanyak. Jadi kita mau tidak mau kita harus jumlahkan terlebih dahulu. Ya, dan dia mau adalah yang posisi ketiga paling banyak. Oke, di sini berarti 8.000. Kemudian di sini 4.500. 4.500. Oke, di sini berarti 5.500, 5.500. Kemudian di sini berarti 2, 4, 5.000, teman-teman. Di sini ini pasti rendah ya, teman-teman. Ini pasti rendah. Ini juga paling cuma 3.800. Kemudian ini 2.000, oke. Yang diminta yang ketiga, ini yang pertama.
Ini yang kedua 5.500 dan ini yang ketiga ya. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah komunikasi publik ya. Berdasarkan tabel di atas, jenis pelatihan terbanyak ketiga yang diikuti adalah pelatihan komunikasi publik. Oke? Oke, sekarang kita lanjut soal perbandingan teman-teman. Nah, soal perbandingan ini saya kira kalian sudah mengerti karena cukup banyak ya, cukup banyak dibahas di YouTube pun gitu ya, di buku-buku dan ini hanya menuntut kita untuk fokus membaca saja, kita tidak perlu, menguasai gitu, perhitungan matematika tertentu yang khusus ataupun rumus tertentu itu tidak. Kita hanya membandingkan saja, oke? Jadi saya harap nanti ketika kalian SKD, kalian tidak kehilangan poin pada, bentuk soal seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung baca saja soalnya. Seorang peternak memberi makan 50 kilogram rumput kepada sapi-sapinya setiap 3 hari ya. 50 kilogram kita lihat setiap 3 hari. Jika dia memberi makan sapi tersebut selama 9 hari berturut-turut ya teman-teman. Selama 9 hari berturut-turut berarti 3, 3, 3 ya. Berturut-turut nih. Nah, berapa jumlah total rumput yang diberikan? Nah, lihat aja ya teman-teman kalau 50 kilogram aja itu untuk 3 hari, berarti kalau dia 3 kali nih untuk 9 hari ya. Oke, untuk 9 hari berarti tinggal dikali 3 aja ya. 50 dikali 3 itu berarti 150. Oke, sehingga pilihan jawabannya itu adalah C, ya. Atau kalian mau lihat, perbandingannya itu kayak gini ya, teman-teman. Ini kan 50, 3 hari. Kalau yang ditanya itu 9, kita lihat aja, 3 untuk jadi ke-9 itu kan dikali 3. Oke, berarti di sini harus dikali 3 juga, oke? Berarti ini 150 ya. Langsung gitu begitu saja supaya, kalian lebih mudah menjawabnya tanpa hitung-hitungan. Atau mungkin, dia itu ada 2 tipe ya, ada kalian yang sudah pro sekali untuk soal perbandingan, ada juga yang belum. Kalau misalnya kalian yang tipenya belum begitu memahami atau belum begitu mahir begitu untuk soal jenis ini, jadi kalian gini ya buatnya 50 kilogram nanti 3 gitu ya. Oke, sekarang kalau dia minta 9 hari itu berapa gitu ya. Nah, jadi karena dia ini perkalian senilai, jadi kita kali silang gini ya teman-teman. Nah, kali silang berarti ya. Oke, 50 dikali 9 sama dengan 3 dikali berapa gitu ya. Nah, 3 dikali berapa gitu. Tinggal 9 dibagi 3 itu kan habis ya di sini ya. Di sini habis, di sini tinggal 3 gitu ya. Ini A ya teman-teman, jangan lupa. Sehingga nanti A-nya itu sama dengan 50 dikali 3, 150. Jawabannya itu ya tetap dapat 150. Tapi menurut saya, begini ya teman-teman. Saya hanya menyarankan begitu kalau misalnya itu nanti kan kalian butuh waktu lama nih untuk menghitung-menghitung nih. Sedangkan kalian udah tahu nih kalau 3 ke 9 ini berapa kali nih naiknya gitu ya. Ini karena ini dikali 3 berarti ini untuk mudahnya ini dikali 3 aja gitu ya. Sehingga 50 dikali 3 itu 150 gitu ya. Jadi ini untuk kalian yang sudah paham soal perbandingan, ini untuk kalian yang harus dengan apa ya, karena tingkat mengerti seseorang itu kan beda-beda ya. Ini untuk kalian yang harus menggunakan rumus. Kalau senilai dikali silang, kalau berbalik nilai itu dikali lurus, oke? Oke, sekarang kita lihat lagi soal perbandingan juga masih ya teman-teman. Seorang petani menanam 200 bibit cabai di kebunnya setiap 5 hari. Jika dia menanam cabai selama 10 hari berturut-turut, berapa jumlah total bibit cabai yang ditanam dalam 10 hari? Oke. Ini sama ya teman-teman seperti yang tadi. Kalau 200 bibit itu dia tanam dalam waktu 5 hari. Kalau misalnya dalam waktu 10 hari itu berapa? Ini kan dikali 2 ya teman-teman. Jadi kalian jangan pusing-pusing. Ini nanti dikali duanya aja, jadi di sini 400. Oke, sehingga pilihan jawaban yang benar itu adalah 400 bibit. Oke, oke. Sekarang kita lanjut ya soal yang terakhir. Ini adalah soal penalaran analitis ya teman-teman. Jadi pada tahun ini di SKD-nya itu soal penalaran analitis itu ada gitu ya. Ada soal yang jenis-jenis seperti ini yang pertanyaannya itu masih random, tetapi ada satu soal rutenya itu pasti ada gitu ya teman-teman. Jadi makanya di video ke-36 saya bahas khusus soal rute supaya kenapa? Supaya kalian tidak kehilangan poin di sana gitu ya. Karena soalnya itu sudah paten menurut saya semua orang, sepertinya dapat soal itu gitu ya. Jadi kalian harus,
bagaimana caranya kalian dapat poin di soal itu, tetapi ya di penalaran analitis yang lainnya, kalian juga harus dapatkan poin dong di soal itu, gitu ya. Oke, sekarang kita coba baca soalnya ya, teman-teman. Panitia penilaian lomba akan menilai 8 karya seni secara bergantian, oke? Jadi ada 8 karya seni secara bergantian. Ini adalah urutannya, ini adalah rule-nya. Yang ditanya adalah urutan yang paling benar, oke? Karya lukisan dinilai tepat setelah fotografi. Berarti fotografi lukisan. Itu yang ini ya, berarti ini salah, teman-teman. Setelah fotografi itu lukisan ya. Ini salah. Ini langsung kita coret aja. Ini kemungkinan benar. Ini juga salah ya, teman-teman. Jadi tinggal pilihan jawabannya tuh yang C dan E. Karya yang paling pertama adalah karya patung. Oke, ini masih benar, masih benar. Karya kerajinan tangan dinilai sebelum karya lukisan. Oke, berarti kerajinan tangan dulu, baru lukisan gitu ya. Ini kerajinan tangan, lukisan, kerajinan tangan, lukisan. Oke, ini berarti sudah C dan E itu masih memenuhi aturan 1, 2, 3. Sekarang aturan keempat nih. Karya sketsa dan karya grafis dipisahkan oleh tepat 2 karya. Oke, sketsa dan grafis. Nah, ini karena sketsa dan grafis itu tidak dipisahkan oleh 2 karya, berarti ini salah ya teman-teman, sehingga jawabannya itu adalah yang E. Tanpa kalian lihat lagi nih, sebenarnya ya ini emang ya ini sketsa, ini grafis, dipisahkan oleh 1 dan 2 karya gitu ya. Sehingga pilihan jawaban yang benar itulah adalah yang E. Untuk tipe soal penalaran analitis seperti ini, kita bisa langsung mengeliminasi ya teman-teman. Jadi kalian baca aturannya, aturan 1 yang mana yang bisa dieliminasi, aturan 2 yang mana yang bisa dieliminasi gitu ya. Aturan 3 yang mana yang bisa dieliminasi, sehingga nanti yang kalian amati di pilihan jawabannya itu nanti menjadi berkurang gitu. Kalau misalnya di rule pertama kalian mengamati pilihan jawaban A, B, C, D, E, nanti setelah dieliminasi kalian akan mengamati pilihan jawaban yang C dan E saja gitu ya, sehingga lebih fokus, oke? Oke, itu saja ya teman-teman soal yang kita bahas pada video kali ini. Oke teman-teman, saya harap kalian terbantu oleh channel YouTube ini dan saya harap kalian hanya terakhir belajar SKD-nya tahun ini. Cukup jika kalian merasa video di channel ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian untuk belajar gitu ya, untuk belajar tahun berikutnya. Jangan kalian tahun ini saja yang terakhir gitu ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bisa membantu. Terima kasih dan jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.